Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini saya akan menguraikan tentang wakaf wal ibtida di dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Banyak orang yang bertanya, yang mempermasalahkan tentang wakaf pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Bolehkah kita wakaf pada alaihim? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian ibtida, apakah dimulai dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, atau bolehkah ibtida setelah alaihim, yakni kalimat ghairi dimulai dari ghairil maghdubi alaihim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya akan menguraikan pendapat para ulama, bukan pendapat saya, tetapi saya telah membaca beberapa kitab ilmu tajwid dan belajar sama para guru-guru ahli tajwid, bahwa apabila kita membaca ayat 7 di dalam surah Al-Fatihah ini, posisi yang paling aman itu adalah membaca dari awal sampai waladhdallin. Kemudian posisi yang kedua, berhenti pada alaihim yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nanti ibtida pada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu posisi aman yang kedua. Kemudian membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang dipertikaikan oleh para ahli tajwid, para ahli qiraat, dan para ulama qiraat. Yang dipertikaikan itu adalah masalah ibtida pada ghairi, waqaf alaihim, dan ibtida setelah alaihim, yakni kalimat ghairi. Sekarang akan saya kemukakan beberapa pendapat para ulama qiraat. Siratal ladzina an'amta alaihim, apakah ini termasuk waqaf qabih atau waqaf hasan? Di dalam keterangan kitab-kitab tajwid yang saya baca, baik yang dikeluarkan dari Kementerian Agama, bahwa siratal ladzina an'amta alaihim sudah termasuk waqafnya hasan. Nah, kalau waqaf hasan, bolehkah kita berhenti di sana? Dalam uraian waqaf hasan itu adalah, walaupun dari segi lafaz dan makna, dari sifat masih ada kaitannya dengan yang sesudahnya, namun apabila arti dari kalimat itu sudah dimengerti, maka para ahli qiraat telah mengatakan, menyampaikan bahwa kita waqaf boleh pada kalimat yang sudah hasan, yang sudah baik. Seperti alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti pada kalimat alhamdulillah. Bolehkah kita berhenti di sana? Boleh, karena kalimatnya sudah hasan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, sekarang akan saya kemukakan pendapat para ulama ahli tajwid. Menurut Syekh Imam As-Suyuti,
bahwa berhenti pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim boleh. Itu kata Imam As-Suyuti. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Al-Masy'ari, berhenti pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim boleh, dibolehkan. Kemudian menurut Imam Ibnu Qasim juga mengatakan berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim dibolehkan. Kemudian menurut Dr. Aiman Rusdi, berhenti pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim dibolehkan. Sebentar ini saya mendengar imam dari Masjidil Haram, kemudian imam itu ketika membaca kalimat siratal ladzina an'amta alaihim dia waqaf. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat, apabila kalimatnya sudah hasan, maka kita boleh berhenti di sana atau waqaf. Yang dipertikaikan oleh para ahli qiraat adalah masalah ibtida'. Kalau menurut Al-Masy'ari, waqaf boleh pada kalimat alaihim, tetapi jangan atau sebaiknya diulangi lagi ibtida'nya pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan ibtida' dimulai daripada ghairi. Sebaiknya itu menurut Al-Masy'ari. Kemudian menurut Ibnul Qasim, berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim tidak dipermasalahkan, boleh, tetapi ibtida'nya juga dibolehkan pada ghairi. Alasan Syekh Ibnul Qasim ini karena kalimat yang dibaca itu sudah dimengerti artinya, walaupun sifat ghairi adalah sifat dari kalimat alladzina, tetapi kalimat siratal ladzina an'amta alaihim itu sudah dapat dimengerti maksudnya, maka dibolehkan meneruskan atau ibtida' pada kalimat ghairil maghdubi alaihim. Kita dengar pula imam dari Masjidil Haram, sebentar ini saya dengar 2 kali saya mendengar sebentar ini imam Masjidil Haram bahwa imam itu membaca berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti pada alaihim, dan ibtida'nya ghairi. Berarti kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertama yang membolehkan ibtida' pada ghairi adalah Syekh Ibnul Qasim, kemudian Imam Masjidil Haram yang sebentar ini saya dengar ibtida'nya ghairil maghdubi alaihim, tidak mengulang pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian Imam As-Suyuti, waqaf boleh, tetapi sebaiknya ibtida' diulang lagi pada siratal ladzina an'amta alaihim, kecuali pada ra'sul ayat. Kalau menurut Imam Maliki, siratal ladzina an'amta alaihim ini sudah termasuk ra'sul ayat katanya. Jadi kalau sudah termasuk pada ra'sul ayat, maka boleh kita ibtida' setelah ra'sul ayat itu. Boleh tidak mengulang lagi pada kalimat sebelumnya. Itu menurut Imam Maliki. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kesimpulannya tidak ada yang dipertikaikan oleh para ulama qiraat berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim. Dibolehkan. Yang dipertikaikan itu adalah masalah ibtida'nya. Ada yang sebaiknya mengulang pada kalimat sebelumnya, ada yang membolehkan. Yang membolehkan itu adalah Syekh Ibnul Qasim. Kemudian juga kita dengar di Masjidil Haram di Mekah itu berhenti pada alim dan ibtida' pada ghairi. Jadi jangan ada di antara kita ini yang mengatakan dilarang berhenti di sana. Jadi setiap waqafnya sudah hasan, boleh berhenti. Kemudian ibtida'nya sebaiknya tentu saja kita mulai daripada kalimat sebelumnya.
Jadi kalau sudah dapat dimengerti maksudnya, itu namanya wakafnya hasan, seperti alhamdulillah. Kemudian ada di akhir ayat yang sebenarnya kita sebaiknya jangan wakaf, seperti fawailul lil musallin. Kalau kita lihat keterangan di dalam kitab-kitab tajwid bahwa memang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap satu ayat dia berhenti. Kemudian pada ayat tersebut kalau maksudnya itu meragukan, termasuk qabih, maka Nabi ibtida'nya diulang lagi pada kalimat sebelumnya. Di fawailul lil musallin, kalau Nabi berhenti di sana, lalu diulang lagi fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Begitu juga qad aflahal mu'minun, sebaiknya diulang lagi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itulah yang paling baik. Di Nabi walaupun di akhir ayat dia berhenti, namun ibtida diulang lagi pada kalimat sebelumnya. Nah, kenapa Nabi membaca pada ayat yang maksudnya seperti fawailul lil musallin tadi, celakalah bagi orang-orang yang salat? Nabi berhenti di sana, itu adalah menunjukkan kepada para sahabat bahwa Nabi membaca berhenti di sana adalah memberitahu kepada para sahabat bahwa itu adalah satu ayat. Jadi Nabi membaca Al-Quran, setiap satu ayat dia berhenti, tujuannya untuk memberitahu kepada para sahabat bahwa itu adalah satu ayat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, jangan ada lagi timbul pertengkaran di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang ada video di snack video di TikTok yang mengatakan dilarang berhenti pada kalimat alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Alasannya tidak ada, tetapi dia mengatakan dilarang berhenti. Apa dasarnya? Kalau kita tidak mengetahui dasarnya, jangan sampai dimasukkan ke medsos yang tidak ada dalilnya. Bapak Ibu, saudaraku yang saya hormati, saya bukan seorang yang ahli dalam bidang tajwid. Mungkin saja guru-guru saya mendengar pada kesempatan ini apa yang saya sampaikan. Ini bukan pendapat saya. Ini pendapat para ahli ilmu tajwid, para ulama tajwid. Saya hanya mengemukakan, menyampaikan kepada kita semua. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar uraian saya ini tidak ada lagi yang melarang berhenti pada wakaf hasan yang sudah bisa dimengerti maksudnya, seperti siratal ladzina an'amta alaihim atau alhamdulillah. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Sekali lagi, yang paling aman itu adalah membaca dari awal sampai akhir daripada ayat 7 pada surah Al-Fatihah ini. Ini yang kedua, berhenti pada alaihim yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kemudian tidak lagi pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian yang ketiga, berhenti ghairil maghdubi alaihim. Ibtida'nya siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di sana, kemudian ibtida' dari kalimat awal, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian yang keempat, siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian ibtida' pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh, menurut Ibnu Qasim boleh. Walaupun ghair itu adalah majrur, kata Aiman Rusdi tadi bahwa kalau kalimat majrur tidak boleh di sana itu ibtida' katanya. Tidak boleh yang kasrah, yang ghairi majrur kena kasrah, tidak boleh mengulang atau ibtida' di sana. Jadi demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah ayat 7 ini. Saya contohkan terakhir yang paling baik tentang ibtida' dan waqaf.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, mohon maaf atas segala kekurangan kelemahan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.